tidak lupa berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan juga agar kita bisa cepat memahami apa yang tentunya kita pelajari. Silakan Rehan dipimpin untuk berdoa. Siap. Duduk tegak. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Tanah Air dulu biar kita memiliki rasa cinta atau rasa nasionalisme terhadap bangsa kita. Rasa nasionalisme kita biar ini ya. Oke, semuanya Ibu harap untuk berdiri. Biarpun saya pergi jauh, dia akan hilang dari kamu. Karena aku yang ku cintai, Terima kasih, silakan untuk kembali. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? tidak Bu. Semuanya masuk? Masuk Bu. Alhamdulillah. Berarti patut kita syukuri pada hari ini kita semuanya diberikan rahmat sehat. Itu adalah rahmat yang cukup luar biasa ya. Nah, tentunya kita hari ini akan melakukan pembelajaran IPS untuk melanjutkan materi yang kemarin sempat tertunda, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang konsumsinya itu adalah kita lanjutkan hari ini berikut dengan pelaku ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian lihat kanan kirinya. Di bawahnya barangkali ada sampah yang berserakan. Jika memang ada, tolong diambil dulu dan buang ke tempat sampah ya Nak. Ada Bu. Ada Bu. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan ekonomi? Pernah Bu, sering. Oke, pernah, sering katanya. Kegiatan ekonomi yang kamu lakukan itu apa saja, Rehan? Kegiatannya pelaku ekonomi. Ya, melakukan apa kamu? Saya sering melakukan kegiatan konsumsi Bu. Oke, berarti kamu itu melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai apa tuh kamu? Pelaku ekonomi Bu. Oke, pelaku ekonomi. Jadi makanya hari ini yang akan kita bahas materinya adalah tentang pelaku ekonomi. Tetapi sebelumnya kita masih melanjutkan materi yang kemarin tentang konsumsinya sedikit lagi ya Nak. Baru kita
melanjutkan ke pelaku ekonomi. Oke, sekarang Ibu akan mengingatkan materi yang hari Jumat lalu kita sudah bahas, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke. Siapa yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Saya Bu. Oke, silakan Kak. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, tepuk tangan. Ada berapa kegiatan ekonomi itu? Yuk, siapa yang? Ya, Ruby. Ada 3, Bu. Ada 3. Sebutkan Ruby, apa itu? Konsumsi, Oke, konsumsi, distribusi, distribusi. Satu. Yang ketiga apa, Ruby? produksi. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, kalau kegiatan distribusi itu ada berapa macam? Siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan. Ada 3, yaitu distribusi langsung, Ya. distribusi tidak langsung, Ya. dan distribusi semi langsung. Oke, tepuk tangan. Lanjut lagi. Kalau distribusi tidak langsung itu apa ya? Siapa yang tahu distribusi tidak langsung? Ya. Sebentar, Bu. Oke, silakan. Distribusi tidak langsung adalah proses distribusi melalui perantara. Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya adalah Ibu akan menggambarkan pembelajaran hari ini seperti apa, ya. Jadi proses pembelajaran kali ini nanti kalian akan ditayangkan sebuah video. Kalian harus mengamati video tersebut karena akan membantu kalian di dalam menjawab permasalahan yang Ibu sampaikan ke tiap-tiap kelompok. Nanti bisa dilihat dari video tersebut. Kemudian setelah Ibu tayangkan video, nanti juga ada tanya jawab, ya. Setelah tanya jawab, jadi nanti kalian juga ini akan dibentuk sebuah kelompok kecil. Satu kelompoknya adalah berjumlah 4 orang. Karena di sini ada 20 orang, maka nanti akan dibentuk 5 kelompok. Nah, kemudian Ibu nanti akan memberikan juga sebuah tayangan hasil produksi. Di situ kalian amati itu hasil produksi apa, ya. Nah, selanjutnya nanti kamu akan diberikan suatu permasalahan oleh Ibu, yang mana masing-masing kelompok akan mendapatkan permasalahan yang berbeda-beda, ya, yang harus dipecahkan oleh bersama secara berkelompok, berdiskusi, ya. Yang mana dalam diskusi itu Ibu harapkan kalian harus bekerja sama, ya, karena dengan bekerja sama pasti pekerjaan akan cepat selesai. Nah, itu untuk diskusi. Jadi yang pokok pertama kali itu adalah harus ada kolaborasi. Kemudian nanti setelah diskusi kamu akan mengumpulkan, ya, mengumpulkan informasi. Jadi nanti informasi yang bisa kamu dapatkan silahkan dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari buku atau bahan ajar, bisa dari kamu tanya jawab dengan pelaku ekonomi. Nah, sekarang begini, pelaku ekonomi yang ada di sekitar saja, Ibu tidak akan mempersulit kalian untuk mencari pelaku ekonomi yang akan dijadikan sebagai bahan atau sumber untuk tanya jawab, ya. Nah, bisa kalian gunakan nanti Bapak Ibu guru kalian untuk kalian bisa tanyakan tentang permasalahan yang akan permasalahan yang kamu dapatkan atau peroleh dari Ibu tadi, ya. Nah, kemudian di situ ada Ibu guru di sini sama, ya.
seperti rumah tangga keluarga, karena posisi ibu guru juga di rumah itu sebagai posisi pengelola rumah tangga. Jadi bisa kalian tanya sama ibu guru ya. Kemudian juga untuk yang produksi, permasalahan tentang perusahaan, kamu bisa tanyakan juga sama Bapak Ibu guru, boleh ya, karena kebetulan di koperasi itu ada ya yang menghasilkan, ada bu guru yang bisa menghasilkan pakaian dan di drop ke koperasi ini. Silahkan kamu tanyakan ke guru tersebut ya. Nanti ibu berikan kesempatan untuk tanya jawab ya, untuk menggali informasi-informasi yang kamu ingin ketahui terkait permasalahan yang tentunya yang kamu dapatkan dari ibu tugas yang ibu tugaskan. Kemudian berikutnya, setelah kamu mendapatkan informasi tersebut, kamu kumpulkan informasi tersebut kembali ke kelompoknya kamu setelah tanya jawab sama Bapak Ibu guru ya. Setelah kembali ke kelompoknya, maka kamu akan catat bersama-sama hasil dari diskusi, kemudian hasil dari tanya jawab dimasukkan ke dalam pembahasan ya. Nah itu jadi pengolahan data, diolah tuh informasi kamu. Setelah diolah datanya, nanti tentunya kamu pembuktian, oh bahwa ternyata permasalahan ini adalah seperti ini solusinya gitu ya. Nah baru nanti setelah itu kamu bisa presentasikan di depan. Itu nah proses pembelajaran kali ini. Dan juga yang kedua ya, untuk penilaian sikap yang perlu kalian ketahui, ibu akan menilai 3 komponen ya. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi kamu pada saat nanti mulai pembelajaran itu sudah harus dijaga ya sikapnya. Nah, biasanya kadang-kadang kalau sedang diskusi nih anak-anak ya, yang satu mengerjakan, yang satu mengganggu. Nah ini tidak boleh. Nah berarti itu penilaian sikap kamu akan berkurang. Kemudian juga yang aktif ya. Nah ini nanti ada penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan akan diambil dari mana? Itu akan diambil dari keaktifan kamu di dalam berdiskusi. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapat dengan baik, yang aktif di dalam menjawab, yang memberikan masukan ya, itu berarti nilai keterampilannya akan lebih baik ya. Nah itu ya. Selain penilaian sikap, penilaian keterampilan, ada juga penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu diambil dari mana nilainya? Yaitu diambil dari tugas kamu yang ibu tanyakan ya, bisa menjawab tidak ya, dari situ ya. Kemudian juga dari kuisis, nanti ibu akan berikan kuisis, itu evaluasi, sebagai bahan evaluasi. Itu adalah tentang penilaian. Jadi kalau kamu sudah paham tentang penilaian ya, maka tentunya di sini mulai dari awal hingga akhir berarti harus memperhatikan sikap-sikap apa yang tentunya akan dinilai oleh ibu. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti dibacakan, tolong dibantu. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tanya jawab, siswa diharapkan dapat menjelaskan kegiatan konsumsi dengan benar. 2. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan tujuan kegiatan konsumsi dengan tepat. 3. Melalui tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pelaku ekonomi dengan lugas. 4. Melalui diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pelaku ekonomi dengan tepat. 5. Melalui diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah sesuai dengan kelompoknya dengan baik. Kelompok 1, peserta didik dapat memecahkan masalah tanpa mengapa rumah tangga konsumen keluarga yang
Lanjutin. Ya, silakan. Kelompok 1, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang mengapa rumah tangga konsumen keluarga yang satu berbeda tingkat konsumsinya dengan rumah tangga konsumen keluarga yang lainnya. Oke. Berikutnya. Kelompok 2, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang apa peran rumah tangga keluar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kelompok 3, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang apa peran rumah tangga perusahaan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kelompok 4, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang apa peran pemerintah atau BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara. Kelompok 5, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang upaya apa yang harus dilakukan rumah tangga keluarga agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Oke, jadi ada tujuan tadi sudah disebutkan, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ya. Oke, untuk manfaat pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan skala prioritas. Artinya kita kan nanti mempelajari kegiatan ekonomi. Setelah kita mempelajari ini kegiatan ekonomi, maka tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan skala prioritas. Ya, konsumsi ya, artinya konsumsi belum. Kemudian yang kedua adalah dapat mengurangi angka kemiskinan negara. Jadi dengan mempelajari materi ini terkait dengan nanti ada pelaku ekonomi, itu akan bisa mengurangi angka kemiskinan negara. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan barang dan jasa yang diperlukan. Ya. Kemudian yang keempat, kalau terakhir kita sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup, yang jelas, yang pasti kita akan bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah manfaat pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan bertanya dulu terkait pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini tentang pelaku ekonomi. Ibu akan bertanya terlebih dahulu apakah ada yang sudah tahu, ya. Nah, yang pertama, siapa sih yang berperan sebagai pelaku ekonomi? Ya, ada yang tahu siapa yang berperan sebagai pelaku ekonomi? Coba, siapa saja? Keluarga. Ruby, siapa saja yang berperan sebagai pelaku ekonomi? Keluarga, oke, good. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Silakan. Selain rumah tangga keluarga, pemerintah, betul, good. Selain pemerintah, keluarga, pemerintah, perusahaan, betul. Adakah lagi yang lain? Masyarakat, Bu. Masyarakat mana? Masyarakat luar negeri. Oke, masyarakat luar negeri. Oke, yuk. Walaupun belum kita belajar, kalian kemarin sudah Ibu minta untuk baca dulu, maka mungkin akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan BUMN? Siapa yang sudah tahu itu BUMN? Yuk. BUMN adalah badan usaha milik negara yang modalnya dari pemerintah. Oke, aplaus buat Devi. Berikutnya, termasuk jenis pelaku yang manakah BUMN itu? Kan tadi ada 4, ya. Jadi BUMN berarti termasuk ke dalam jenis pelaku ekonomi yang mana? Pemerintah. Oke, good. Pemerintah, benar ya. Kemudian terakhir nih, apa sih peran rumah tangga keluarga? Ya, apa? Ya. Oke. Sebagai konsumen atau sebagai pengguna, betul. Selain pengguna adalah sebagai penyedia, betul, penyedia faktor produksi. Oke, itu pertanyaan
sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini. Ya, berikutnya adalah penayangan video. Ibu minta kalian amati tayangan video berikut karena akan membantu kalian dalam pengisian atau dalam pembahasan permasalahan yang Ibu berikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran agar kita nanti bersemangat di dalam menimba ilmunya, maka kita isi dulu terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita tetap semangat seperti yang sudah Ibu ajarkan ya. Tetap semangat. Orang dan pegawai di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar harga ekonomi itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku ingatkan. Ini kepentingan masyarakat. Intinya ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat keluar negeri. Ya, rumah tangga masyarakat keluar negeri itu pelaku ekonomi berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat keluar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang membuka, iya, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau begitu, Baiklah anak-anak, coba kamu perhatikan di sini ada gambar. Gambar apa kali Tina? Coba lihat. Makanan dan minuman. Iya, makanan dan minuman. Ya, untuk hasil produksi ini, siapa sih yang melakukan kegiatan ekonominya? Perusahaan, berarti yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memproduksi makanan dan minuman ini adalah rumah tangga perusahaan. Ya, sesuai dengan yang tadi ada kan, rumah tangga perusahaan. Oke, baiklah, nanti ini anak-anak Ibu minta Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti Ibu akan berikan permasalahan yang harus didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam tujuan pembelajaran, permasalahannya sudah masing-masing ada. Ya, oke Ibu bagi kelompoknya. Untuk Ihsan, Tio, ya, kemudian Rizka sama Putri di kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, Sapero, kemudian juga Fitri, kemudian kelompoknya tadi sudah disebutkan. Sekarang nama kelompoknya Ibu akan bagikan. Kelompok yang pertama adalah rumah tangga keluarga, silakan dipasang. Untuk kelompok yang kedua adalah rumah. Untuk kelompok yang ketiga adalah rumah tangga perusahaan. Ya, silakan. Untuk yang keempat adalah, untuk yang terakhir adalah
LKPD-nya supaya didiskusikan secara berkelompok ya. Silakan. Oke, silakan. Setelah LKPD sudah diterima, kamu kerjakan dengan berdiskusi dengan temannya ya. Nanti kalau memang informasinya kurang kan akan dilengkapi dengan tanya jawab dengan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di sekitar sekolah kita. Ya. Ini dikerjakan nih. Kalau ini didiskusikan. Ya. Ini yang nomor 3. Nah, permasalahannya yang ya silakan anak-anak dikeluarkan bukunya dan alat-alat tulisnya. Semuanya, Ibu akan memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh kelompoknya masing-masing. Ya, ditulis, silakan ditulis. Ditulis oleh kelompoknya masing-masing. Yang pertama, silakan ditulis. Permasalahan yang pertama, silakan didiskusikan. Mengapa di rumah tangga keluarga? Mengapa di rumah tangga keluarga satu dengan keluarga yang lain tingkat konsumsinya berbeda-beda? Oke, Pak, permasalahan yang harus didiskusikannya adalah apa peran rumah tangga keluarga dalam meningkatkan perekonomian negara. Kelompok 3 mendiskusikan tentang apa peran rumah tangga perusahaan dalam meningkatkan perekonomian negara. Ya, jadi peran perusahaan dalam meningkatkan perekonomian negara. 4, permasalahan yang harus dipecahkannya adalah apa peran rumah tangga pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. 5, permasalahan yang harus didiskusikan adalah upaya apa yang dilakukan rumah tangga keluarga agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Tuh disuruh jawab kan? Jawab dulu itu. Pakai caranya. Tulis dulu. Ya, baru jawab. Peran rumah tangga keluarga dalam meningkatkan perekonomian adalah 1. Sebagai konsumen, yaitu membeli menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.
Ya. Ya, nah ini tinggal dikembangkan lagi tuh. Ini warna pengaruh pendapatan dikembangkan. Mana pengaruh pendapatan? Oke, coba ini kelompok. Mana coba itu lihat hasilnya. Oh iya. Ya bisa ini lanjut lihat yang sebagai konsumen ya bisa dan sebagai penyedia betul ya pemerintah datang ya bisa betul yang kelompok BUMN coba lihat. Iya, sangat lengkap sekali kelompok BUMN, betul? Enggak? Silakan, barangkali ada yang belum paham. Ditanyakan ke Ibu, ada nggak yang belum paham tentang permasalahannya yang tadi sudah Ibu berikan? Ada yang belum paham? Ya, coba. Apa coba San yang belum? Oh, yang nomor ini. Ya. Jadi maksudnya di sini perbedaannya. Nah, kamu ini udah ada di pendapatan, tinggal dijelaskan. Ya. Maka baiklah anak-anak, barangkali nanti ini butuh informasi yang lebih dalam terkait permasalahan yang kamu tadi sudah dapatkan dari Ibu. Silahkan kamu melakukan tanya jawab terhadap pelaku ekonomi yang ada di sekitar sekolah. Ya, tadi Ibu sudah contohkan, bisa mungkin kepada ibu guru juga karena ibu guru juga termasuk ke dalam pelaku ekonomi, ya, yaitu pelaku rumah tangga keluarga. Tadi juga seperti yang sudah Ibu katakan di koperasi ada yang menghasilkan kaos tuh Bu Widya, ya, silakan bisa ditanyakan ya kepada Bu Widya sebagai pemimpin perusahaan itu ya terkait dengan permasalahan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Oke, siapa yang mau keluar di sini, yang mau bertanya, perwakilannya saja biar tidak ramai ya. Oke, yuk siapkan si Rizka dari kelompok ini. Rizka, oke. Ruby, ya. Sama siapa yang mau tambah informasi? Oke, si ya. Oke, yuk. Kita ke pagi kemarin dari kelas 5 ingin bertanya mengenai salah satu materi pembelajaran mata pelajaran IPS yang harus didiskusikan bersama dan mana saya harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Saya ingin bertanya mengenai pendapat Ibu tentang perbedaan tingkat antara salah satu rumah tangga masyarakat dengan rumah tangga masyarakat lainnya. Oh ya, baik. Jadi menurut Ibu, pastinya kalau setiap rumah tangga itu memiliki konsumsi yang berbeda-beda ya. Yang pertama, lalu yang kedua keluarga, jumlah keluarga, tiap keluarga pastinya berbeda-beda. Yang ketiga konsumsi yang jadi menurut Ibu, setiap keluarga itu memiliki pendapatan juga yang berbeda, ya. Lalu jumlah keluarga yang berbeda, dari selera juga pastinya kan barang-barang yang dia inginkan juga berbeda-beda, ya. Terus dari tingkat pendapatannya juga berbeda-beda. Lalu taraf hidup masyarakatnya juga berbeda-beda. Itu menurut Ibu, Rizka. Ya, baik, terima kasih. Ya semoga bermanfaat ya.
dari kelas 75 izin bertanya mengenai salah satu materi pembelajaran mata pelajaran IPS yang harus didistribusikan bersama, yang dimana saya harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Bagaimana pendapat Ibu mengenai peran rumah tangga keluarga dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Ya, peran rumah tangga keluarga untuk meningkatkan perekonomian negara pastinya andil besar ya. Kenapa? Karena setiap keluarga itu yang pertama, rumah tangga itu sebagai konsumen pasti kan kita butuh ya, sebagai konsumen kita membutuhkan barang, jasa gitu ya. Lalu yang kedua itu sebagai penyedia jasa atau barang. Kenapa? Karena ketika rumah tangga tersebut menjadi produsen, yang dibutuhkan apa? Tenaga, lalu juga barang, nah ya jasa juga seperti itu ya. Lalu upaya untuk yang harus dilakukan rumah tangga keluarga agar semua kebutuhan dapat terpenuhi bagaimana, Bu? Upaya apa yang harus dilakukan rumah tangga? Yang pertama, kita harus list barang apa yang dibutuhkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi apa yang dibutuhkan harus di list. Nah, jadi jangan sampai kita membeli yang di luar dari kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ruby, silakan duduk. Ya Ruby, Widya, saya ingin bertanya tentang materi IPS yang harus didistribusikan bersama. Bu Widya, apa itu peran rumah tangga perusahaan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Ruby, baik. Tadi pertanyaannya adalah apa peran rumah tangga perusahaan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Menurut jawaban Ibu, perusahaan itu kan menghasilkan barang ataupun jasa, di mana untuk menghasilkan hal tersebut maka perusahaan membutuhkan adanya tenaga kerja ataupun karyawan. Nah, karena perusahaan kan akan mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi. Dengan adanya tenaga kerja atau karyawan tadi, setelah dia berhasil mengolah hasil produksi perusahaan menjadi barang jadi, maka akan mendapatkan gaji atau upah. Sehingga dengan adanya gaji ataupun upah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu perputaran uang, dan meningkatkan juga daya beli masyarakat. Jadi itulah menurut Ibu peran rumah tangga perusahaan dalam meningkatkan suatu perekonomian negara gitu. Jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu Widya. Sama-sama Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Tar dulu, siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Selamat Sapitri. pagi. Ayo duduk nak. Maaf Bu, izin bertanya, bagaimana menurut Ibu pendapat Permisi Bu, saya Safitra Firdauni dari kelas 75. Izin bertanya mengenai salah satu materi pembelajaran mata pelajaran IPS yang harus didiskusikan bersama, yang mana di mana saya harus mengumpulkan informasi dan berbagai sumber. Bagaimana menurut pendapat Ibu peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara? Oke Fitri, bagaimana peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Bagaimana peran BUMN? Kalau menurut Ibu, BUMN kan tersebar di berbagai macam sektor ya. Jadi otomatis BUMN itu menjual barang dan jasa juga, perusahaan yang menjual barang dan jasa juga. Nah, pasti karena dia ada jual beli barang ataupun jasa, pasti terdapat transaksi jual beli, sehingga pasti di dalamnya ada keuntungan. Ya walaupun nanti ada ruginya juga sih, tapi keuntungan itu kan pasti akan meningkatkan suatu negara juga, ya kan? Nah terus
selain itu dari BUMN juga bisa melalui BUMN juga itu dapat menimbulkan adanya investasi, inovasi, dan ekspansi. Jadi hal ketiga tadi itu dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi, mendorong sektor-sektor regional, dan mengurangi Fitri, menurut Ibu, BUMN kan ada di berbagai macam sektor. Pastinya terdapat transaksi jual beli. Nah, dari transaksi jual beli itu pasti ada keuntungannya. Dari keuntungan itulah akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Melalui BUMN juga itu bisa menimbulkan investasi, inovasi, dan ekspansi dari berbagai macam negara, bebas dari manapun bisa ikut. Nah, karena adanya ekspansi, inovasi, dan investasi tadi, maka akan mempercepat pertumbuhan suatu negara, pembangunan suatu negara, mengurangi juga kesenjangan regional, dan mendorong sektor-sektor strategis yang berada di suatu negara itu. Jadi karena jika negara kita pertumbuhannya baik, maka akan mengundang banyak wisatawan kan. Itu secara tidak langsung akan bermanfaat bagi perekonomian kita. Jadi menurut Ibu itu peran BUMN bagi perekonomian suatu negara. Itu sih. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih Fitri. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas Iya, jawabannya. sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Yang kamu dapatkan, informasi yang kamu dapatkan didiskusikan lagi dengan teman-teman sebagai pembuktian nanti hasilnya dari permasalahan yang kamu tadi dapatkan, bisa dibuktikan jawabannya dengan dari berbagai jawaban. Oke, nanti dicatat apa yang sudah didapatkan dari pelaku ekonomi tadi. Nah itu pendapatan setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil, ada yang Ya, ditulis lagi apa yang sudah didapatkan dari pelaku ekonomi tadi ya, Nak. Ya. Jadi, sudah didapatkan tadi informasi dari pelaku ekonomi. Sudah. Dituliskan sebagai pembuktian nanti kamu. Oh, ternyata solusinya begini, ya. Oke, Anak-anak sudah selesai kan? Iya, karena kalian tadi sudah capek, sudah mencari informasi, ya. Nah, maka kita sekarang thinking dulu aja, ya, biar menghilangkan ketegangan. Oke, berdiri semuanya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar. Yang sudah didapatkan tadi, ya. Oke, siap semuanya? Siap, oke. Baiklah, ya, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok kerja maju. Yang lain tolong disimak baik-baik. Jika memang ada yang belum paham, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan tadi kepada salah satu pelaku ekonomi. Sebelum itu mari kita perkenalan. Saya Rizka Sagi Kemasir selaku moderator. Saya Putri Raini. Saya Muhammad Jaramdani. Saya Muhammad Himawan. Berdasarkan pertanyaan tadi, mengapa di rumah tangga keluarga satu dan yang lainnya tingkat konsumsinya berbeda-beda. Menurut dari pelaku ekonomi tersendiri, perbedaan tingkat konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama ada pendapatan, selera, jumlah anggota, dan harga. Maksudnya dari pendapatan adalah pendapatan setiap keluarga antara keluarga satu dan yang lainnya itu berbeda. Jadi tentu saja mempengaruhi hasil dari tingkat konsumsi masing-masing keluarga. Yang kedua ada selera. Ini bisa didasarkan dengan selera dan kebutuhan dari satu keluarga dan keluarga lainnya. Yang ketiga ada jumlah anggota yang tentu saja akan mempengaruhi biaya hidup dari masing-masing keluarga. Yang keempat ada harga barang. Biasanya itu antara harga barang yang ini dan yang lainnya itu akan berbeda. Walaupun satu jenis barang, tapi dari beberapa toko dan beda toko pasti akan berbeda. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, apakah ada yang bertanya? Pertanyaannya, tolong jelaskan bahwa tadi pendapatan akan mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi. Pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Tentu saja tidak setiap keluarga itu memiliki pekerjaan yang sama dan gaji yang sama. Jadi tentu saja pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi karena kebutuhan yang dibutuhkan berbeda serta gaji yang didapatkan juga berbeda. Oke, tepuk tangan. Ya. Tangan bagus sekali. Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kelompok pertama. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta kelompoknya. Saya Safir Alhamdulillah selaku moderator. Pertanyaannya adalah apa peran rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian suatu negara? Yaitu mereka berperan sebagai konsumen yang mendorong permintaan akan barang atau jasa serta sebagai produsen dengan menyediakan tenaga kerja dan faktor produksi lainnya. Itu saja. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, adakah yang ingin bertanya? Saya. Apa faktor yang disediakan konsumen? Yang pertama ada faktor alam, yang kedua faktor modal, yang ketiga faktor sumber daya alam, yang ketiga faktor kewirausahaan, dan faktor sumber daya informasi. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, bagus. Oke. Apakah pertanyaan sudah puas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra sebagai moderator. Ini ada kelompok saya. Dan saya Kansar Rubiatus juga. Saya Kayla Lucia. Hasil ini akan dibacakan oleh Mandala. Peran rumah tangga keluarga dalam meningkatkan perekonomian adalah: 1. Berperan sebagai konsumen, yaitu membeli menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Berperan sebagai penyedia jasa. Faktor produksi arah dapat menyediakan jasa faktor produksi
faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan wirausahaan yang dibutuhkan oleh produsen. Apakah ingin ada yang bertanya? Ya, silakan Rizky. Apa yang dimaksud faktor produksi lainnya? Yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Oke, tepuk tangan. Untuk Rifki jawabannya sudah cukup jelas. Untuk setelah Rifki, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kelompok kami ingin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oplos buat kelompok 3. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan yang akan disampaikan oleh Satria. Ya, silakan Satria. Peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara adalah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan layanan publik. Biasanya, setiap tahun sesuai dengan kebutuhan BUMN membuka lowongan pekerjaan. Itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Berikan contoh perusahaan BUMN dan apa yang dimaksud BUMN. Baik, untuk jawabannya ada PLN, BRI, PAM, Garuda Indonesia, dan Pertamina. Apa itu BUMN? BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar oleh negara. Oke, apresiasi buat kelompok 4. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh kami. Oke, silakan. Upaya yang harus dilakukan oleh rumah tangga keluarga adalah dengan membuat daftar susunan kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Artinya kebutuhan tersebut kita buat dari yang penting hingga kurang penting. Baik, adakah yang mau bertanya? Enggak. Saya ingin bertanya, berdasarkan apa yang dijelaskan barusan ada istilah yang saya kurang mengerti. Apa itu skala prioritas? Prioritas adalah kebutuhan yang kita buat dari yang penting hingga kurang penting. Misalnya untuk pelajar, yang terpenting ialah alat tulis dan yang lainnya yang kurang penting jika uang tidak cukup tidak bisa dibeli. Izan, apakah jawabannya Balki sudah puas? Sudah. Ya, terima kasih. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kegiatan konsumsi. Tadi kita melanjutkan kan yang kemarin bahwa kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian tujuan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku ekonomi. Kita membicarakan tentang pelaku ekonomi, bahwa pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Yang mana yang pertama adalah rumah tangga keluarga, ada rumah tangga perusahaan, ada rumah tangga pemerintah, ada juga rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh seorang konsumen agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi adalah dengan cara membuat daftar susunan kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Artinya begini, nah, jadi kalau kamu ingin semuanya kebutuhan terpenuhi, kamu buat daftar susunan sesuai dengan kebutuhan yang terpenting dulu ya. Nah, dan sesuaikan dengan keadaan keuangan. Kalau memang keadaan
kita memang betul-betul dilaksanakan. Itulah kesimpulan pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan merefleksikan dari hasil pembelajaran ini. Maka Ibu minta di sini salah seorang siswa untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran kita. Silakan, Riki. Apa refleksinya? Setelah membaca materi mengenai pelaku ekonomi, kita dapat mengetahui bahwa pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi maupun distribusi, yang berperan sebagai pelaku ekonomi dalam suatu negara adalah 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga perusahaan, 3. Rumah tangga pemerintah, 4. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Mereka memiliki peran, ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai produsen dan konsumen, dan ada yang sebagai regulator. Lanjut, apa lagi? Peran masyarakat luar negeri adalah sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Oke, itu secara garis besar refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya kita setelah ini setelah kita tadi presentasi, kemudian mengumpulkan berbagai informasi, diskusi dengan teman-teman, maka sekarang LKPD-nya dari hasil kamu diskusinya itu dikumpulkan sebagai acuan Ibu nanti apakah tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai atau belum. Ya, kelompok 1 sudah semuanya ya, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, setelah Ibu lihat dari hasil diskusi dan presentasinya tadi, Ibu evaluasi ada kelompok yang bagus sekali, yang tentunya dalam hal ini akan Ibu hargai, akan Ibu apresiasikan dengan memberikan reward, yaitu tadi yang lengkap sekali hasilnya, informasinya banyak. Ibu lihat ada kelompok dari sini, kalau nggak salah ini BUMN, ya betul, BUMN ya. Oplas buat kelompok BUMN dari yang pertama. Kemudian yang kedua terbaik adalah tadi Ibu lihat dari kelompok rumah tangga keluarga, ya oplas buat kelompok rumah tangga keluarga. Jadi dari hasil yang sudah terbaik tadi Ibu akan berikan suatu apresiasi. Oke, silakan perwakilannya maju ke depan kelompok BUMN. Ibu kasih reward untuk kelompoknya. Oke, ya tepuk tangan buat kelompok BUMN. Kemudian yang untuk kelompok rumah tangga keluarga, silakan ke depan perwakilannya. Ya, Ibu kasih reward. Tepuk tangan buat kelompok rumah tangga keluarga. Untuk kelompok yang lainnya bukan berarti kalian kurang bagus, tetapi semua Ibu lihat tadi sudah bagus semua, hanya perlu pengembangan saja di dalam penjelasannya. Oke, good, semuanya the best. Tepuk tangan buat semuanya. Baiklah anak-anak, kita sekarang waktunya untuk kuis. Coba ditunjukkan HP-nya semuanya. Sudah siap belum? Siap, Bu. Siap. Iya, sudah siap semuanya. Berarti kita mulai saja untuk kuis. Kode 14.0005. Kosongnya 3 kali 14, kosongnya 3 kali 5. Sudah semua dimasukkan? Iya, yang sudah masuk Tio, Putri, Mandala, Sapero, yang lain. Riki udah masuk. Akti udah masuk.
14 03 kali 5. Ya. Oh jadi ini yang sama terus. Masih ada 8 orang lagi yang belum masuk. Silakan mulai. Sekarang siap? Siap. Sebentar, silakan dimulai. Oke. Apa aku ini? Kembali lagi isi lagi ya, Rizka ya. Putri Raisa, isi lagi ya. Ini maka ibu kasih reward untuk Tio. Tangan ke Tio. Oke, sekarang ibu akan tanya kepada kalian bagaimana pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira? Coba kalau misalkan senang karena apa kamu senang dalam pembelajaran hari ini? Ada kuis. Selain ada kuis apa? Ada rewardnya. Rewardnya apa aja ya, Nak? Nah, selain dari reward tadi mendapatkan barang snack, reward apa lagi kira-kira kalau dari semua pembelajaran? Dapat nilai. Oke, tangan semuanya. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Maka tentunya kita tutup dengan berdoa. Tetapi sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa di rumah nanti pelajari atau baca materi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang pasar. Ya, materi tentang pasar tolong dibaca di rumah, cari dari berbagai sumber sehingga pada saat nanti kita memulai pembelajaran minggu yang akan datang itu sudah siap. Oke? Ya. Sekarang kita tutup dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Sebelum pulang sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Siap. Sebelum pulang sebaiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mampir dari sini dulu. Ibu di situ dulu. Ya, yang benar ini. Ya, balik sana. Diam. Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, saya telah menyelesaikan pembuatan video pembelajaran dengan materi pelaku ekonomi yang menggunakan model Discovery Learning. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.